Apa yang mau ditanyakan tujuan Bapak ke atas? Saya hanya mau bertanya sedikit. Ya, silakan Bang. Bapak belum bisa on cam, belum bisa di on cam, gak apa-apa. Lagi krisis ini teman-teman. Lagi krisis Islam, jadi biarkan dia dulu. Silakan. Apakah itu Nabi Isa, Yesus, agamanya Kristen atau Islam? Oke Pak, saya akan jelaskan Pak ya. Poin pertama berbicara Pak, hubungan antara manusia dengan manusia Pak ya. Kasihlah, dan Yesus Kristus mengajarkan tentang hubungan kasih antara sesama manusia. Kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan Yesus Kristus mengajar satu tingkat lebih daripada ajaran lain. Kasihilah musuhmu. Nah, itu berbicara tentang hubungan agama secara horizontal. Nah, ketika Bapak bertanyakan, apakah Allah menjanjikan sebuah agama ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa? Allah kami ketika manusia jatuh ke dalam dosa tidak pernah menjanjikan sebuah agama agar manusia itu memperoleh keselamatan, Pak. Ya, di dalam Taurat tidak pernah tertulis seperti di dalam kitab Anda, di dalam Al-Imran ayat 19, Inna dina indallahi Islam. Tidak pernah. Di dalam Taurat ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah kami menjanjikan juru selamat, Mesias, kabar baik, Besorah, ya, gema kabar baik itu diberitakan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yakni juru selamat dan bukan agama, ya. Bapak cari dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu dalam kitab Taurat, Perjanjian Lama sampai kitab Perjanjian Baru, Allah tidak pernah menjanjikan sebuah agama, ya, tetapi Allah menjanjikan juru selamat, ya. Allah tidak beragama. Kalau Allah itu beragama, Pak, dengar baik-baik. Allah tidak beragama. Kalau Allah itu beragama, berarti Allah punya Tuhan-Tuhan lain. Oke, Pak, nangkap? Ya. Yesus Kristus mengatakan, damai sejahtera kuberikan kepadamu, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Ya, jadi dialah yang memberikan damai sejahtera. Nah, kemudian ketika Bapak menanyakan bahwa apakah Yesus itu Islam? Maaf, Yesus kami bukan Islam, karena Yesus kami tidak muncul di abad ke-7, Pak. Ya, Yesus Kristus kami tidak muncul ke abad ke-7 sehingga Bapak bisa mengklaim bahwa Yesus itu Islam. Kedua, Pak, jika Bapak mengatakan bahwa Yesus itu Islam, kapan Yesus itu syahadat? Bahwa mengatakan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tidak pernah kan Yesus syahadat? Ngerti kan, Pak? Jadi Yesus bukan Islam. Yesus Kristus adalah damai sejahtera itu sendiri, kabar baik itu sendiri. Bro Elia mau tanggapin lagi, silakan, tambahin silakan. Iya. Lagian gini Pak, kalau Bapak tanya Yesus itu Muslim atau enggak, Islam itu belum ada ketika Yesus lahir ke dunia. Islam itu baru ada 1300 tahun lalu, sedangkan Yesus sudah ada 2000 tahun lalu. 700 tahun setelah kekristenan baru Islam itu ada. Dan Yesus nggak mungkin mengenal nabimu, dia nggak mungkin kenal Tuhanmu. Ya, Allah itu nggak mungkin dia kenal itu, karena Allah itu adalah Tuhan negeri Mekah, sedangkan yang disembah oleh orang Yahudi dan Kristus sendiri dari Yahudi adalah Allah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh itu. Jadi kalau kalian mau framing dan katakan bahwa Yesus adalah Muslim, Mazmur 147 ayat 19-20, dia tidak kenal. Ya, dia tidak menyatakan hal itu kepada di luar Israel, karena yang kalian sembah itu adalah Tuhan negeri Mekah. Makanya kalian lahirnya di Mekah, di Arab sana. Gitu. Ya, jadi enggak, Yesus tidak kenal Allah. Salam, pertanyaan kedua. Monggo. Jelas siapa? Yang pertama jelas siapa? Jelas. Oke. Pertanyaan kedua. Silakan. Apakah pada zaman Yesus Isa dia pernah bangun gereja? Oke. Pak, terima kasih Pak. Saya tunjukkan datanya Pak ya. Pertanyaan yang sangat bagus Pak ya. Saya tunjukkan datanya di dalam Matius 16 ayat 18 Pak ya. Pak ya, Yesus Kristus membangun gereja Pak ya. Membangun jemaat. Kalau saya bilang, wah itu kan jemaat ya. Gereja itu diambil dari bahasa Portugis Pak ya. Diambil dari bahasa Portugis Bapak. Saya bisa langsung menjelaskan Pak, tapi kamu nanti bilang butuh data. Mana datanya gitu kan, mana RK datanya. Jadi Bang RK langsung buka saja datanya biar kamu lihat sendiri. Nah, Bang ya, dengar baik-baik.
Saya buka data dalam bahasa Indonesianya. Saya juga buka datanya di dalam bahasa Yunaninya. Ini, Pak. Ini, Pak. Ya, lihat baik-baik. Ya, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, Pak ya. Jemaat ya, Pak ya. Oke. Kita lihat nih, Pak. Di dalam Alkitabnya, Pak ya. Di sini dia menggunakan kata apa ini, Pak? Eklesia, Pak. Di sini Bapak baca bahasa Inggrisnya apa, Pak? Bapak? Bahasa Inggrisnya apa ini? Tidak kelihatan. Oh, tidak kelihatan. Bahasa Inggrisnya apa, Pak? Ini. Yang mana? Ini. Jangan pura-pura buta, Pak. Oh. Eklesia ya, Pak ya? Church. Church artinya apa, Pak? Aku kurang tahu. Itulah, Pak ya. Bapak jangan terus terkubur di dalam jahiliyah. Church itu gereja, Pak. Ya, dan engkau Petrus, aku mendirikan gereja ya. Gitu ya. Silakan Bro Eli yang mau tambahkan. Oke, sudah ya, Pak ya. Jadi Yesus mendirikan gereja. Nah, gereja yang dimaksudkan oleh Yesus itu, Pak ya, bukan Yesus ambil sekop, Pak. Jangan ini, Bapak tolong buang pemikiran yang kolot, Pak ya. Buang pemikiran yang kolot, Pak ya. Bukan Yesus ambil sekop, lalu ambil sak semen, lalu dia sekop dia aduk semen, lalu dia bangun gereja gitu. Ya, jangan berpikir jahiliyah, Pak ya. Coba terbuka pikiran. Nah, gereja di situ berbicara tentang persekutuan orang-orang percaya, Pak. Ya, di dalam bahasa Yunani namanya kuriakon. Kuriakon itu artinya miliknya Tuhan. Miliknya Tuhan itu adalah orang-orang percaya. Jadi gereja tempat berkumpul atau persekutuan orang-orang percaya. Ya, Pak ya? Paham, Pak? Paham, Pak. Oke, terima kasih. Bisa lanjut pertanyaan lagi? Oke, silakan. Pertanyaan yang ketiga, silakan. Pak, atas dasar apa Bapak mengatakan Yesus Isa itu Tuhan? Oke, atas dasar apa Bapak mengatakan Yesus itu Tuhan? Saya menggunakan sebuah dalil yang sederhana saja biar terbuka Bapak pikirannya. Ya, ini Pak ya. Terbuka dalilnya ya. Sederhana saja dalilnya, Pak. Ya, saya bukan kayak Juma, Pak, yang asal congor-congor, Pak ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, siapa Yesus Kristus, Pak? Yesus Kristus adalah firman atau sabda yang telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Ya, Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia, Pak ya. Jadi, ketika Yesus mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, benar katamu, sebab aku memanglah guru dan Tuhan. Ketika Yesus mengatakan demikian, apakah Yesus memiliki sifat wajib yang menyatakan bahwa dirinya ada Tuhan? Kita menunjukkan bukti, Pak. Bukti bahwa Yesus memiliki sifat wajib yang menunjukkan keilahiannya adalah, Pak, dia bisa membangkitkan orang mati, Pak. Kemudian apa lagi, Pak? Dia bisa mata orang buta itu bisa melihat, Pak. Mata orang buta itu dia bisa melihat. Dia bisa buat mata orang buta itu. Ketika orang buta datang kepada dia tidak berwajah masam, Pak. Yesus Kristus tidak pernah berwajah masam ketika orang buta itu datang kepada dia, Pak ya. Dia malah menyembuhkan orang buta itu. Dia bisa bangkit orang dari orang mati. Dia mengalahkan kematian lewat kebangkitannya. Jadi jangan hanya melihat bahwa Yesus Kristus mati, tapi lihatlah bahwa dia bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kematian agar kita diselamatkan. Ini, Pak, tunjukkan, Pak ya. Yesus Kristus tidak seperti dengan Nabi Bapak ya. Ya beda ya, Pak. Ini di dalam surah Abasa, surah 80 ayat yang pertama. Dia, Muhammad, berwajah masam dan berpaling. Ya, ayat yang kedua dia mengatakan, karena seorang tunanetra Abdullah bin Umi Maktum telah datang kepadanya. Saya cuma baca, Pak ya. Nah, ya ini hanya sebagai Pak. Ketika orang buta datang kepada dia, bahkan orang buta itu berteriak, Yesus, putra anak Daud, selamatkanlah kami. Yesus mencelikkan mata orang buta itu. Mata orang buta pun bisa melihat. Nangkap, Pak? Nangkap.
Dan dia memberikan janji kehidupan kekal yang menunjukkan bahwa dia berkuasa di dunia dan di surga. Dia mengatakan apa, Pak? Ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Yohanes 10 ayat 28. Manusia siapa yang mempunyai kuasa untuk memberikan kehidupan kekal kepada setiap orang? Selain daripada dia yang berkuasa. Makanya di atas kolong langit ini maupun di bawah bumi tidak ada nama yang diberikan kepadanya, yang diberikan kepada kita, yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus. Mulut mengaku, lutut bertekuk bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, karena dia berkuasa di dunia dan di surga. Itu, Pak. Bapak-bapak, pertanyaan selanjutnya. Kalau menurut Bapak, Nabi itu ada berapa yang... Bro Elia, lanjut. Nabi ada berapa? Nabi di mana, Pak? Di Perjanjian Lama banyak, Pak. Karena kalau di Islam 25 Nabi yang Kalau menurut Bapak? Oh, di kami tidak. Kalau menurut Bapak? Oh, di kami tidak. Makanya arti dari Mesias itu adalah yang diurapi. Mesias itu ada 3, Raja, Imam, dan Nabi. Yang diurapi itu adalah Raja, Imam, dan Nabi. Nah, yang menabiskan Nabi Muhammad itu siapa jadi Nabi? Saksinya dia menjadi Nabi siapa? Karena kalau tidak ada yang menabiskan, Pak, dia tidak diterima sebagai Nabi menurut hukum Perjanjian Lama. Udah, turunkan aja, Bang. Ada orangnya kayaknya. Sabar, Pak. Nih, Pak, lihat baik-baik, Pak, ya. Ini pertanyaan Bro Elia sangat bagus nih. Pertanyaan Bro Elia sangat bagus. Saya membuka di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, ya, kisah para nabi. Bapak perhatikan baik-baik. Ini dukun-dukun Arab, rabi-rabi Yahudi, pendeta-pendeta Kristen. Ibnu Ishaq berkata, rabi Yahudi, pendeta-pendeta Kristen, dan dukun-dukun Arab membahas tentang Rasulullah sebelum kenabian. Oke? Karena masa kenabian sudah semakin dekat. Ya, lalu mereka membahas apa? Ciri-ciri beliau dari zamannya dalam kitab mereka. Ya, lalu mengatakan ini, ya, saat Allah mengutus Rasulullah, ya, sebagai nabi, dan ramalan-ramalan dukun-dukun tersebut menjadi kenyataan. Saat itulah orang-orang Arab baru mengetahui berita tersebut, kenabian beliau. Jadi siapa yang meramal beliau menjadi nabi? Nah, itu pertanyaan. Dan ini saya cuma membacanya di halaman 131 dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Paham? Jelaskan? Saya cuma baca, nggak nyimpulin, Pak. Kok terdiam, Pak? Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya diriku. Pak, sudah ya, Pak, ya? Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Turun, Pak. Oke, silakan Ukti. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Katanya di agama Kristen itu kematian itu karena dosa ya, Bang, ya? Yes.
lantas kalau kematian itu karena dosa, lantas di Kristen juga katanya iblis itu yang mencabut nyawa manusia. Kata siapa, Pak? Itu bohong, Di Pak. Kristen. Bohong itu bohong. Katanya bohong. Tapi kalau Yesus mati karena dosa, ya betul. Karena kematian itu. Apa yang diperbuat Yesus sehingga dia dicabut nyawanya? Apa namanya? Siapa ya? Tidak ada yang mencabut nyawa Yesus. Yesus Kristus berkata, aku menyerahkan nyawamu, menyerahkan nyawaku, dan aku berkuasa pula mengambilnya kembali. Tidak ada yang mencabut nyawa Yesus. Jadi katanya itu berbohong. Ya, Nah, aku kita menjelaskan dulu kenapa Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Bro Elia silakan. Nanti saya tambah. Enggak, coba kamu belajar mengatakan bahwa ada yang cabut nyawa Yesus itu dari siapa? Tuhan kami itu nggak pernah cabut nyawa. Nggak pernah cabut nyawa ya? Enggak, iman kami itu bukan seperti iman kaleng-kaleng seperti yang diimani Nebukadnezar yang menyembah batu, yang mengatakan bahwa nyawa itu dicabut. Karena kematian itu karena dosa. Sejak mulanya manusia itu diciptakan untuk tujuan yang kekal. Tetapi oleh karena dosa yang diperbuat manusia, maka manusia itu mati oleh karenanya. Roma 6 ayat 23. Saya sempat baca yang dibacain sama Bang RK tadi ya, menyerahkan nyawa, mengambilnya kembali nyawa, terus ada kalimat Bapa, Roma 10, Yohanes 10 ayat 17, dia menyerahkan kepada Bapa. Kalau memang Yesus itu menyerahkannya atau mengambilnya, lantas Bapa itu siapa ya, Kak? Allah yang esa itu. Jadi Yesus adalah firman-Nya Allah. Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Yesus itu adalah akal budinya Bapa. Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa. Jadi Yesus adalah firman. Yesus bukan Bapa. Yesus adalah firman-Nya Bapa yang menjadi manusia. Kalau di dalam imanmu firman Allah menjadi buku, dalam iman kami firman Allah menjadi manusia disebut Yesus. Kalau dalam imanmu firman Allah jadi buku disebut Al-Quran, maka di iman kami firman Allah jadi manusia disebut Yesus. Ya, tapi jelas-jelas saya baca di situ menyerahkan nyawa. Ayatnya di mana? Yang dibaca itu di mana? Yang itu yang disebutkan sama kakak Elia tadi, yang menyerahkan nyawa dan mengambilnya, menyerahkan kepada Bapa gitu. Betul. Nah, di situ saya bingung kalau memang Yesus itu adalah Allah itu sendiri, berarti kita ngomong awamnya aja. Jadi Yesus itu berkata, saya menyerahkan nyawa kepada saya sendiri dan saya mengambil nyawa itu. Enggak ada yang mengatakan Yesus itu menyerahkan nyawanya kepada dirinya sendiri. Yesus itu firman, Mbak. Bukannya Bapak. Ya, firman-Nya Tuhanmu. Al-Quran itu sama nggak dengan Allahmu? Enggak, yang saya tanya itu. Maka Yesus itu adalah firman-Nya Allah. Masa nggak ngerti firman Allah dengan Allah? Bapa itulah Allah, firman Allah itulah Yesus. Jadi Yesus adalah firman-Nya Bapa. Ya, berarti Yesus menyerahkan dan mengambilnya nyawanya kepada dirinya sendiri, begitu? Yesus menyerahkan nyawanya sebagai firman dalam keadaannya sebagai manusia kepada Sang Bapa, Sang Sumber. Masa nggak ngerti? Masalahnya itu menyerahkan nyawa kepada Bapakku, berarti ada kepada Bapakku, berarti ada dua pribadi. Iya, kepada Bapakku. Firman-Nya Bapa, idenya Bapa yang menjadi manusia itu menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Bukan Bapa menyerahkan nyawa kepada Bapa, tapi firman itu yang menjadi manusia itu menyerahkan nyawanya dalam keadaannya sebagai manusia. Filipi 2. Dalam keadaan sebagai manusia kepada Bapa. Bukan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Yesus. Yesus itu nama inkarnasi firman. Yang berinkarnasi itu firman. Yohanes 1 ayat 14, bukan Sang Bapa.
Nah, inkarnasi firman-Nya Bapa itu menyerahkan nyawanya kepada Sang Bapa. Oh, jadi Gak paham? Belum paham? Bukan, nanti dulu Kak. Jadi dari saya kembali ke saya gitu. Bukan gitu. Apa, gitu. Yesus itu kan firman-Nya Bapa, bukan Bapa. Firman itu artinya Akal budi. perkataan kan? Bukan, akal budi, logos, logika, ilmu. Ilmunya Bapa, ide ilahi menjadi manusia. Idenya itu ketika menjadi manusia, dia menyerahkan nyawanya itu kepada Bapa. Itu sepengetahuan saya Kak, yang firman itu artinya perkataan. Oh enggak, kamu belajar dari bahasa apa? Dalam Yunani, firman itu ada 3. Ada dalam pengertian logos, yang adalah ilmu, dalam pengertian rema, yang adalah perkataan, ada pengertian grafe, yang adalah tulisan. Yesus adalah firman dalam pengertian logos, bukan rema atau grafe. Ada 3 pengertian, itu kekayaan bahasa Yunani. Dan Yesus itu adalah logosnya Sang Bapa, bukan remanya Bapa. Jadi ide ilahi yang menjadi manusia, gagasannya Sang Bapa sendiri. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia memberikan nyawanya kepada Bapa. Nah, firman itu yang memberikan nyawa kepada Bapa. Firman itulah Yesus. Jadi bukan kepada dirinya sendiri. Itu sesat itu. Gitu. Oh ya sudah, terima kasih Kak. Ya.